Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di sini sudah ada bersama saya Farhan Bagus Rahimun, kemudian ada saudara Mujadid Fauzan, Salim, kemudian ada Reza Rahman dan Wildan Muqalladun. Hari ini bahasan kita itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa setelah dan sebelum kemerdekaan. Dan kita akan membahas lebih rincinya itu kemudian. Yang itu adalah pada saat masa-masa setelah kemerdekaan yang akan kita bahas hari ini. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke dalam materi, menurut kalian apa sih itu arti dari sejarah? Menurut gua, sejarah itu adalah peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang harusnya kita jadikan pembelajaran buat masa kini dan masa depan. Oke. Untuk Wildan, apakah menurut pendapat Anda apa itu sejarah? Ya, menurut pendapat saya sih juga sama seperti Mujadid. Sejarah itu adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Untuk menurut saudara Reza, kira-kira sejarah itu apa sih? Menurut saya, sejarah itu adalah suatu kejadian masa lampau yang bisa dijadikan sebuah catatan atau pembelajaran di masa yang datang terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu. Kalau ngomong-ngomong soal masa lalu nih, kan kita punya masa lalu nih kita nih. Pasti semua punya masa lalu ya kan. Apakah masa lalu kita itu bisa disebut sejarah? Ya, bisa sih disebut sejarah. Ya, bisa. Kenapa bisa disebut sejarah? Padahal kan tuh kayak nggak ada kejadian yang penting. Mungkin penting bagi kita, tapi mungkin tidak penting bagi orang lain. Itu penting bagi kita bisa melihat kembali apa yang telah terjadi di masa lalu, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama gitu. Berarti kita biar untuk introspeksi diri juga ya. Kemudian kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan hari ini. Hari ini mau bahas tentang adanya peristiwa namanya Bandung Lautan Api. Kalau menurut kalian itu Bandung Lautan Api itu peristiwa apa sih? Bandung Lautan Api itu peristiwa atau aksi yang dilakukan oleh masyarakat Bandung untuk mengusir penjajah dari kotanya buat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu jadi Bandung masih dalam keadaan itu ya, masih ada penjajahan gitu loh. Iya. Terus kenapa sih disebut Bandung Lautan Api? Istilah Bandung Lautan Api itu terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal Ahana Sution dalam pertemuan di Regensweg setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima dua ultimatum dari Inggris. Kemudian dia berkata, jadi saya kembali dari Jakarta setelah berbicara dengan Syahrir. Memang dalam pembicaraan itu di Regensweg, di pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api, yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air. Jadi karena mungkin bentuknya seperti lautan, karena luas mungkin, jadi digambarkan seperti lautan api. Terus mungkin ada gambaran lain gitu tentang apa sih, kenapa namanya Bandung Lautan Api? Ya, istilah Bandung Lautan Api juga muncul di Harian Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, Aji Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Lutik di sekitar Pamumpuk di daerah Garut. Dari puncak tersebut, dia melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi.
Setelah tiba di Tasikmalaya, dia dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya tersebut, ya dia menghilangkan kata jadinya. Judulnya menjadi Bandung Lautan Api. Oh, jadi istilah Bandung Lautan Api muncul dari ada beberapa tokoh mungkin ya, dari mungkin tadi tokoh Iya. yang pahlawan, terus tadi kan wartawan, bagaimana itu Bandung Lautan Api. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Kalau misalkan dilihat dari peristiwanya itu, apa sih penyebab dari Bandung Lautan Api sendiri? Jadi ya, mengapa terjadi Bandung Lautan Api? Ya karena pada mulanya tentara sekutu itu memberikan ultimatum. Ada 2 ultimatum yang diberikan. Ultimatum itu sendiri artinya apa? Ultimatum tuh kayak pernyataan terakhir, ya perintah terakhir gitu. Kalau nggak dilaksanakan biasanya bakal akan terjadi tindakan militer. Iya, berarti mungkin karena ultimatum sendiri itu kayak surat perintah gitu. Kalau nggak dilaksanain jadi perang. Iya. Kemudian gimana sih cerita atau kronologi dari bukan kisah sih sebenarnya, sejarah Bandung Lautan Api sendiri? Ya pertama mereka mengeluarkan ultimatum pertama, Ya. Yaitu agar kota Bandung itu dikosongkan. Bandung yang bagian utara dulu nih yang pertama. Dikosongkan oleh pihak Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Dan juga para pejuang kemerdekaan ini juga harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari Jepang. Ya, karena kalau nggak dilaksanakan ultimatum ini, maka tentara sekutu akan mengambil tindakan militer. Jadi waktu ultimatum yang pertama ini masyarakat Bandung masih menerima gitu, yang utaranya tuh diambil sama sekutu. Ya, karena juga nggak cukup kekuatan buat melawan ya tentara sekutu ini. Iya, berarti setelah ultimatum pertama dia masih menyerahkan, terus kemudian si sekutunya ini mengeluarkan ultimatum kedua lagi nih. Iya. Kemudian kan masyarakat nih pindah ke Bandung bagian selatan. Kemudian tentara sekutu juga ingin menguasai juga nih Bandung bagian selatan, maka dikeluarkan ultimatum kedua. Harus dikosongin juga. Ya, masyarakat Bandung juga nggak mau memberi kotanya begitu aja kan. Iya. Maka terjadilah pembakaran tersebut. Karena udah dikasih utara masih mau selatan gitu ya kan. Betul. Jadi dilakukan pembakaran. Oke. Kalau misalkan dalam segi dampaknya itu gimana sih dampak dari terjadinya Bandung Lautan Api ini? Dampak-dampak dari Bandung Lautan Api ini lumayan banyak. Yang pertama itu ada sekutu tidak bisa memanfaatkan Bandung. Jadi akhirnya tuh sekutu gagal memiliki Bandung karena bangunan fasilitas-fasilitas di Bandung dibakar oleh para pejuang. Jadi cuma dapat bangunan-bangunan yang hancur. Jadi Terus yang kedua tuh ada sekutu, kayak dapat cuman lahan kosong gitu doang ya, kayak habis tempat. Iya, karena udah kebakar. Nah, yang kedua, sekutu gagal menambah senjata baru. Senjatanya Jadi di antara bangunan-bangunan senjatanya itu dari si pihak Belanda, dari pihak Bandungnya ya, pihak Bandungnya. Iya, Oke, dari pihak Bandung kan di ultimatum pertama dia suruh melucuti senjatanya juga. Ya, lanjut. Oke. Terus yang ketiga, banyak prajurit sekutu yang tewas. Jadi karena kebakaran itu banyak dari tentara sekutu terbakar juga, ikut terbakar. Jadi pada saat pembakaran itu masih ada beberapa sekutu gitu ya di situ, jadi ikut terbakar. Iya, ikut terbakar, dibakar. Jadi itu Ya segitu saja mungkin ya. Setelah kejadian itu mungkin langsung ada penyelesaian gitu ya. Berarti setelah kejadian udah pembakaran nih, udah kosong semuanya, kemudian itu udah selesai gitu ceritanya udah.
Apa masih ada kelanjutannya lagi mungkin? Atau penyelesaiannya sudah sampai situ Setelah doang? itu ada penyelesaian sebuah perundingan dan perjanjian yang bernama Perjanjian Linggarjati. Ya, perjanjian itu kan salah satu penyelesaian masalah mungkin dari beberapa ini apa namanya perselisihan antara dua belah pihak. Kalau ngomong-ngomong soal perjanjian itu ada salah satu namanya Perjanjian Linggarjati. Apa sih Perjanjian Linggarjati? Jadi Wildan, saudara Wildan. Wildan. Apa? Perjanjian Linggarjati ya? Iya. Apa itu Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati itu adalah suatu perundingan antara bangsa Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia yang terjadi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Apa sih tujuan inti dari perjanjian ini? Ya itu, untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Jadi pada masa itu Indonesia mungkin sudah dikatakan merdeka pada 1945, tetapi keadaannya belum bisa dikatakan merdeka mungkin ya. Iya, belum diakui mungkin sama Belanda. Kemudian apakah perjanjian itu berlaku untuk kedua belah pihak atau salah satu pihak saja? Misalkan cuma untuk Indonesia doang atau untuk Belanda doang atau untuk dua-duanya? Perjanjian itu sih berlaku untuk Siapa? Silakan. Lanjut. Siapa ini, saudara Reza mungkin? Ya, perjanjian itu berlaku untuk kedua pihak. Berarti berlaku gitu buat Belanda sama Indonesia doang. Belanda sama Indonesia. Jadi dua-duanya dia melakukan perjanjian. Kemudian dua-duanya harus mensepakati gitu ya kan, mentaati. Terus gimana sih kronologi dari pembentukan ini sih? Jadi Perjanjian Linggarjati ini. setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih diincar oleh Belanda yang ingin menguasainya kembali. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, Netherlands Indies Civil Administration, balik ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Maka digelarlah rangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pertemuan pertama dilangsungkan pada 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan Republik Indonesia dan NICA, namun gagal mencapai kesepakatan. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan untuk gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November hingga 15 November 1946. Dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret 1947. Jadi itu berarti kesepakatan ini cuma untuk membuat sekutu sama Indonesia kayak damai gitu ya, jatuh senjata, biar nggak terjadi perang lagi. Iya. Dan setelah itu kan udah terbentuk nih, apakah mungkin ada suatu peristiwa yang membuat perjanjian ini dilanggar? Perjanjian ini dilanggar karena ada seperti diskomunikasi gitu. Belanda dan Indonesia memiliki penafsiran yang berbeda. Ya, kemudian Gubernur Hindia Belanda mengatakan bahwa Belanda sudah tidak memiliki ikatan lagi terhadap perjanjian ini. Ya, maka itu mereka melanjutkannya dengan sebuah invasi terhadap Indonesia. Kenapa sih dilanggar? Ya, Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Mereka masih bernafsu untuk menguasai seluruh Indonesia.
Sukses Indonesia. Oke. Kemudian apa sih yang dilakukan setelah Belanda melakukan ini pelanggaran tadi? Yaitu mereka melakukan sebuah invasi yang dinamakan agresi militer 1. Apakah apa sih yang dirasakan setelah melaksanakan perundingan Tunggal-Jati ini? Dampak positifnya ada yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda. Oke. Yang kedua, ada Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Faktor sendiri itu Yang artinya apa? keempat, de facto itu secara wilayah. Oke, lanjut. Yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Iya. Kemudian kan tadi terjadinya kan Belanda melanggar tuh, terjadi agresi militer. Agresi itu apa sih artinya sebenarnya? Agresi militer. Agresi itu seperti bentuk penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian lain pada individu lain. Jadi istilahnya pengen jajah lagi kan? Iya, pengen jajah lagi. Gimana sih kronologi dari terjadinya agresi militer Belanda sendiri yang pertama ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail Kalau tentang dari kronologinya kan bangsa Belanda tuh kan jajah lagi tuh. Gimana sih kronologi dari agresi militer Belanda yang pertama ini? Jadi pada tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang harusnya sudah merdeka. Ya. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juni 1947. Isi dari nota jawaban tersebut adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap mau diberikan kebebasan dan menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Udah? Menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan terjadi pada puncaknya pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer ke Jawa dan Sumatera. Jadi oke. Tadi kita dengarkan ya kronologinya. Mungkin dari dari sejarah kronologi itu tadi apa sih latar belakang dari agresi militer sendiri yang belum kita jelaskan? Latar belakang dari agresi militer Belanda 1 diantaranya ini adalah yang pertama, adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Yang kedua, pemerintah Indonesia menolak ultimatum dari Van Mook untuk menarik tentara Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi. Dan yang ketiga, Belanda ingin menguasai sumber daya alam Indonesia untuk membantu perekonomian Belanda yang mengalami krisis pasca perang. Berarti tapi warga Indonesia nggak langsung menerima gitu aja ya kan dari setelah mendengar agresi ini. Bagaimana sih respon dari warga Indonesia sendiri? Respon dari rakyat Indonesia pastinya mereka tidak mau menyerahkan wilayahnya begitu aja. Mereka pasti memberikan perlawanan terhadap agresi ini ya hingga mereka sampai titik darah penghabisan. Dampaknya apa sih yang setelah terjadi agresi militer ini? Dampaknya apa sih yang terjadi setelah Dampak terjadi agresi negatif dari agresi militer Belanda. Yang pertama itu ada kekuatan militer Indonesia semakin lemah. Yang kedua, wilayah Indonesia semakin sempit. Ketiga, banyak korban dari pihak Indonesia baik tentara maupun rakyat. Dapat mempengaruhi perekonomian negara dan mengganggu stabilitas politik.
Kalau dari dampak positifnya, apakah ada? Ada juga. Ada dukungan dunia internasional kepada Belanda merosot. Beberapa negara lain mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. Oke. Dan ngomong-ngomong soal penjajahan ya, katanya kan Indonesia yang sekarang udah merdeka selama 75 tahun lebih masih merasakan yang namanya penjajahan. Itu betul apa enggak kira-kira menurut pendapat kalian? Iya, kalau dibilang masih merasakan penjajahannya dalam bentuk yang berbeda. Mungkin dulu perang mungkin ya. Dulu kan perang. Iya dulu perang. Sekarang kita dijajah melalui teknologi, melalui budaya, melalui ekonomi. Budaya barat ya pada masuk. Iya, westernisasi. Menurut pendapat kalian tuh gimana sih cara kita menangkal itu yang dari penjajahan itu sendiri? Sebenarnya sih ada banyak cara untuk menangkal penjajahan yang terjadi di masa sekarang ini. Salah satunya ya seperti melestarikan budaya bangsa, memperkenalkan kepada remaja-remaja sekarang. Masuk kita ya, kita kan anak-anak muda zaman sekarang. Iya, juga. Tapi kebanyakan dari kita itu lebih kenal dengan brand-brand luar negeri daripada brand Indonesia. Betul nggak? Betul, karena Iya benar sekali. informasi-informasi yang dari internet jarang kita saring. Kita telan mentah-mentah gitu saja. Iya, mungkin kita juga karena selalu menerima dari luar doang, jarang melihat dari dalam. Terus kira-kira apakah mungkin ada dampak dari yang diakibatkan penjajahan ini yang sekarang terjadi ini? Mungkin ada dampak positif atau dampak negatif? Dari dampak negatifnya, warga Indonesia akan jadi warga yang konsumtif. Dalam artian jadi pengguna terus gitu. Jadi kita nggak pernah ngekspor gitu. Iya. Nggak bisa memproduksi. Terus mungkin ada yang lanjutan? Atau mungkin ada dampak positif mungkin ada beberapa. Kalau untuk dampak positifnya sendiri sih, ya kita jadi bisa lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet, bisa lebih kenal lagi dengan yang namanya teknologi, ya dan lainnya lah. Jadi ya tanpa internet kita mana bisa mengenal yang namanya login ya kan? Iya benar. Login dan game, terus nggak tahu yang namanya internet. Mungkin kita masih zaman purba sekarang kalau misalnya nggak kenal internet. Ya mungkin segitu saya mungkinnya yang bisa disampaikan oleh kita pada hari ini. Mungkin ada penutup dari saudara Wildan, Mujadid atau Reza? Ya mungkin ada sebuah closing statement dari saya. Ya bahwa kita harus terus terhubung dengan sejarah kita, bukan untuk terjebak pada masa lalu, bukan sekedar menang, bukan sekedar terisak akan kejayaan nenek moyang kita. Kita perlu terhubung dengan sejarah dalam setiap momen kita untuk meneruskan benang merah genetik kepahlawanan mereka, meneruskan estafet perjuangan yang tetap menjaga pikiran kita, bahwa kita bukan bangsa yang lemah, bahwa kita bukan bangsa yang penakut, kita adalah bangsa yang kuat. Apalagi kita sebagai warga-warga yang masih muda harus berjiwa seperti pahlawan. Betul. Ya mungkin ada tambahan lagi atau mungkin kita tutup saja sampai sini. Sudah. Mungkin cukup. Ya, Mungkin segitu saja yang dapat
kita semua sampaikan, kita semua diskusikan. Cukup sampai di sini saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang salah datang dari kita dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator Bagus mengucapkan terima kasih dan atas kehadirannya sumber dari Mujadid, Reza dan juga Uldan. Terima kasih kembali. Ya kurang lebihnya mohon maaf mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.